Shalom, selamat pagi, salam jumpa di Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 23 Oktober 2020 bersama dengan Jemaat Laharoi Tello Baru. Sungguh luar biasa berkat Tuhan di pagi ini dan senantiasa melingkupi kita dengan Roh Kudus. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, Tuhan yang kami panggil Bapa karena anak Yesus Kristus, kembali kami naikkan syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena dalam hidup kami senantiasa kami rasakan sungguh luar biasa pemeliharaan-Mu kepada kami ya Tuhan. Hingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami dapat bangun dengan tubuh yang segar dan mempersiapkan diri untuk memperdengarkan firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu, baik yang mendengarkan maupun yang menyampaikan, telah siap sedia. Inilah kami yang datang kepada-Mu, dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami membawa doa kami ini. Amin. Pembacaan kita di Renungan Harian Toraya, Jumat 23 Oktober 2020, yaitu dari kitab Perjanjian Baru, Titus pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran juru selamat kita. Amin. Demikianlah firman kebenaran Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini, yang mana tema kita diberikan judul menjadi teladan kehidupan. Ya di Patami Basanta menjadi patuladanan katuon. Yakilan bahasa Inggris, to be example of light. Secara sederhana kita memahami bahwa teladan adalah sesuatu yang patut ditiru, baik dari segi perkataan maupun perbuatan kita sehari-hari, yang dapat menjadi diteladani orang lain, secara khusus di dalam jemaat kita. Namun di dalam kehidupan kita, kita semua ingin menjadi teladan, tapi kadang yang kita perbuat kita anggap sudah baik, tapi belum tentu bagi orang lain bahwa itu menjadi baik, itu dapat diteladani. Olehnya itu Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini Rasul Paulus menyampaikan kepada kita secara khusus kepada Titus, anak imannya di jemaat Kreta.
Saat itu di jemaat Kreta sungguh banyak hal-hal yang tidak layak di hadapan Tuhan. Namun demikian, orang berbuat seakan-akan merasa dirinya bahwa itu sudah benar semua. Tetapi di mata Tuhan belum tentu benar. Olehnya itu Bapak Ibu, di pagi hari ini kita akan melihat yang mana yang menjadi teladan sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan diajarkan oleh firman Tuhan yang disampaikan Paulus lewat Titus di jemaat Kreta pada saat itu. Mari kita melihat di dalam pembacaan kita dari Titus pasal 2 ayat 1 sampai 10 memberikan contoh yang akan kita teladani dan kita akan pakai untuk mengintrospeksi diri kita. Dan di dalam jemaat di pembacaan kita tadi Paulus membagi 5 kategori anggota jemaat. Yang pertama yang dijelaskan dalam ayat 2 yaitu sebagai laki-laki tua. Di dalam kita di Gereja Toraja masuk dalam kaum bapa. Yang kedua yaitu perempuan tua. Kalau ada perempuan tua berarti ada perempuan muda. Dibagi 2 di sini karena kita tahu kenapa dibagi 2, karakter antara ibu-ibu yang mungkin umurnya yang lebih matang dan ibu-ibu yang masih muda yang kategori mentalnya masih selalu berubah-berubah. Keempat, orang muda, kalau di dalam kita mungkin adalah PPGT, dan kelima, kita dikategorikan sebagai hamba. Yang pertama, sebagai orang tua atau sebagai PKB, kaum bapa, apa yang kita harus dilakukan. Di dalam ayat yang kedua tadi disampaikan, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana dan terhormat. Ada 2 yang dianjurkan kepada kita yang akan menjadi teladan. Bagaimana kita hidup sederhana dan bagaimana kita hidup terhormat. Hidup sederhana dalam pengertian Alkitab adalah hidup yang berdasarkan kebutuhan dan hidup tidak berlebihan. Saya ulangi lagi, hidup sederhana adalah hidup yang berdasarkan kebutuhan dan tidak berlebihan. Jadi standar hidup kita tidak bisa kita samakan satu dengan yang lain, tetapi hidup sesuai dengan kebutuhan. Dan mari kita masing-masing melihat kebutuhan kita, itu yang dianjurkan oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Kedua, hidup yang terhormat. Hidup yang terhormat di dalam Alkitab dengan duniawi mungkin beda. Kalau hidup yang terhormat untuk menjadi panutan adalah hidup yang senantiasa bijaksana, hidup yang sehat dalam iman, hidup yang sehat dalam kasih, dan selalu tekun dalam pengajaran firman Tuhan atau selalu tekun dalam beribadah. Itulah yang dianjurkan oleh Tuhan lewat Paulus kepada kita kaum bapa. Hidup yang sederhana dan hidup yang terhormat. Kedua, yaitu hidup untuk kaum ibu. Hidup untuk kaum ibu yang di dalam ayat 3 kita kategorikan seorang ibu yang sudah lebih matang pemikirannya dan apa yang harus dilakukan dalam kehidupan mereka. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Kita dianjurkan untuk beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengerjakan hal-hal yang baik. Seorang ibu harus cakap. Arti kata cakap di sini adalah mampu atau tangkas untuk mengajarkan yang terbaik kepada anak-anaknya. Demikian juga di saat suaminya, jika memang keluar dari jalur, seorang ibu berhak untuk mengajarkan atau mengembalikan kepada jalan yang benar. Ketiga adalah
di dalam yang keempat tadi, perempuan muda. Yang dimaksud perempuan muda di sini adalah seorang ibu yang mungkin masih mempunyai anak-anak yang kecil, yang kadang mentalnya masih sering berubah-berubah. Di sini dianjurkan bahwa seorang perempuan yang muda harus mampu mengasihi suami dan mengasihi anak-anaknya. Ini adalah suatu anjuran menjadi teladan di saat seorang istri bagaimana memperlihatkan mengasihi suaminya dan bagaimana mengasihi anak-anak mereka, dan harus rajin mengatur rumah tangga. Bila mana hal ini dilakukan, maka firman Tuhan tidak akan pernah dilecehkan, akan tetapi kita akan menjadi contoh sebagai orang-orang Kristen yang baik, bagaimana kita menghormati Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Di saat kita menjadi teladan yang baik, maka orang akan memuji Tuhan yang kita sembah. Keempat, yaitu pemuda. Paulus juga menjelaskan atau memberikan tanggung jawab khusus bagi pemuda. Apa yang harus dilakukan? Sesuai dari pembacaan kita tadi, bahwa di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, harus sanggup menguasai diri dalam segala hal. Seorang muda sebagai anak-anak Tuhan harus mampu menguasai diri, yaitu sebagai berikut: tidak gampang terprovokasi, bisa mengendalikan emosi, bersungguh-sungguh dalam pemberitaan firman, jujur, dan lain-lain. Itulah tanggung jawab sebagai seorang pemuda yang mereka harus jalani supaya menjadi teladan di dalam jemaat atau dimanapun keberadaan mereka. Kelima tadi, kita dianggap sebagai hamba. Kata hamba hanya berlaku jemaat dengan Tuhan. Walaupun kita dalam kehidupan kita, kadang kita menjadi anak, tapi dalam mengintrospeksi diri kita supaya kita lebih waspada, kita harus memposisikan diri sebagai hamba di depan Tuhan. Dan sebagai hamba, apa yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu taat kepada Tuhan, jangan membantah, kita selalu setia dan tulus di dalam pengajaran-pengajaran yang telah diberikan kepada kita. Seperti yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, bahwa siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, maka dia akan bisa menjalankan semua hukum-hukum atau aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam firman-Nya yang telah disampaikan kepada kita. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita di pagi hari ini, yang mana bagaimana kita menjadi teladan hidup di dalam jemaat atau dimanapun keberadaan kita, atau di dalam rumah tangga kita sendiri. Itulah tadi beberapa hal yang kita harus pedomani. Apakah yang telah kita lakukan sudah menjadi teladan atau belum? Jangan sampai apa yang kita lakukan, kadang kita menganggap diri kita bahwa selalu benar, tetapi ternyata bertentangan dengan firman Tuhan. Tadi yang paling ditekankan sebagai kaum bapa, marilah kita hidup dalam kehidupan yang sederhana dan terhormat di hadapan Tuhan. Sebagai seorang ibu, marilah hidup selalu penuh dengan ibadah, jangan sampai menfitnah, dan selalu cakap, tangkas, mampu dalam mendidik anak-anak yang telah dikaruniakan atau telah diberikan untuk dibina di dalam rumah tangga mereka. Seorang muda, marilah kita menguasai diri kita, marilah kita sanggup memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jangan sampai gampang terprovokasi. Bagaimana mengendalikan emosi kita, bagaimana bersungguh-sungguh dalam memberikan pemberitaan firman Tuhan. Inilah
hal-hal yang disampaikan firman Tuhan kepada kita lewat Paulus, bagaimana untuk menjadi teladan dalam kehidupan kita. Biarlah di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi berusaha menjadi teladan, berusaha memberikan yang terbaik seperti yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada kita, Tuhan yang kita selalu agungkan, Tuhan yang kita selalu puji, dan sekaligus menjadi juru selamat kita di dalam kehidupan. Saya yakin di saat kita melakukan semua ini, Tuhan akan memberikan terbaik di dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa menjadi teladan, Tuhan akan selalu memberkati kita, Tuhan akan selalu melingkupi kita, dan akan memberikan yang terbaik baik dalam kehidupan kita, baik secara rumah tangga, baik secara jemaat, baik secara pribadi, atau dimanapun keberadaan kita untuk mencari kehidupan. Semoga firman Tuhan menjadi kekuatan dalam menjalani aktivitas pagi hari ini, dan kita selalu mengingat firman Tuhan untuk diajak selalu berusaha menjadi teladan, dan Roh Kudus akan selalu memimpin kita di dalam kehidupan kita di saat kita benar-benar menyerahkan kehidupan kita. Amin. Untuk menutup renungan harian kita di pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami naikkan puji syukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan telah memberikan waktu kami bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami telah dengarkan secara khusus, Tuhan sudah mengajari kami apa yang kami harus lakukan dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi teladan di dalam berjemaat, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena di saat kami menjadi teladan menjalankan firman-Mu secara tidak langsung ya Tuhan, kami telah menyampaikan firman yang benar daripada-Mu ya Tuhan. Kami telah menyampaikan kepada orang-orang sekitar kami bahwa yang diinginkan Tuhan hidup seperti yang telah diajarkan di dalam kitab yang kami telah baca, yang disampaikan lewat Rasul Paulus. Biarlah semua ini ya Tuhan menjadi kekuatan, dan kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, karena kami tahu bahwa kami ini adalah manusia hamba-Mu yang lemah, tetapi kami yakin dan percaya di saat Tuhan bersama dengan kami, di saat kami dilingkupi dengan Roh Kudus-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan selalu menuntun kami, untuk mengantar kami, untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini juga ya Tuhan, kami anak-anak-Mu mempersiapkan diri untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas kami yang Tuhan telah berikan kepada kami. Olehnya itu ya Tuhan, berkatilah kami selalu, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami kemampuan, berikanlah kami hikmat, biarlah kami bijak di dalam menjalani aktivitas dan tanggung jawab yang Tuhan telah berikan kepada kami, dan apa yang kami lakukan menjadi contoh, menjadi teladan bagi rekan-rekan atau bagi orang-orang yang bersama dengan kami ya Tuhan. Tuhan Bapa kami dalam surga, secara khusus ya Tuhan, kami sebagai Bapa, kiranya Tuhan berikanlah kami, mampukanlah kami, biarlah kami menjadi Bapa yang mampu hidup dalam kesederhanaan dan mampu hidup dengan terhormat di hadapan-Mu ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, sebagai ibu, kiranya Tuhan memberikan hikmat, biarlah dalam kehidupan mereka hanya berdasarkan kepada pengajaran-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kemampuan biar cakap dalam mengajar anak-anak yang Tuhan telah berikan tanggung jawab kepada mereka ya Tuhan, sekaligus mengingatkan suami-suami mereka di saat keluar dari jalur ya Tuhan. Demikian juga dengan orang muda ya Tuhan, berikanlah hikmat, biarlah di dalam penguasaan diri mereka ya Tuhan, mampu menguasai diri, mampu menguasai emosi di saat berhadapan dengan orang tua, bagaimana harus mengambil sikap, di saat berhadapan dengan sesama pemuda mereka, bagaimana mengambil sikap. Biarlah sikap-sikap yang ditampilkan dalam kehidupan mereka sebagai sikap seorang muda yang selalu taat kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan Bapa kami dan surga, di dalam kehidupan kami berbagai macam hal rintangan yang kami hadapi ya Tuhan, secara khusus di dalam menghadapi perekonomian ini,
Kadang kami selalu khawatir ya Tuhan, kadang iman kami tidak kuat ya Tuhan. Tetapi di saat ini ya Tuhan, di pagi ini ya Tuhan, kami mengandalkan Engkau ya Tuhan. Biarlah di dalam menghadapi segala permasalahan ini kami kuat, teristimewa, menjadi pedoman bagi orang-orang lain bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik. Tuhan akan melepaskan daripada hal-hal yang jahat di dalam lingkungan kami ya Tuhan. Inilah doa yang kami bawa kepada-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami yang datang kepada-Mu, biar kami layak di hadapan-Mu. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami membawa doa kami ini. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menyertai kita semua. Selamat beraktivitas. Amin.